Iya, ketika kita melihat suatu konten baik di YouTube maupun di media massa maupun di televisi dan lain sebagainya, maka kita akan melihat di situ adalah faktor kualitas. Faktor kualitas itu sebenarnya seperti apa untuk menilai sebuah konten? Terus dalam hal ini konten itu adalah merupakan suatu bentuk produk media digital. Kalau secara umum, ketika kita melihat suatu konten, maka kita akan melihat tiga hal, yaitu melihat dimensi waktu, ada dimensi isi, dan ada dimensi bentuk. Ketika konten itu menjadi suatu hal yang penting dalam suatu media digital, maka ada semacam kriteria-kriteria yang untuk dipenuhi. Ada semacam parameter-parameter yang menjadi sebuah acuan. Pertama kita akan membahas tentang dimensi waktu. Dalam dimensi waktu ada empat hal yang menjadi yang sangat penting. Ya berarti pertama itu timeless, currency, frekuensi, sama time period. Jadi ketika sebuah program, misalnya sebuah program televisi itu bersifat timeless, itu tidak bisa. Karena apa? Karena ditayangkan pas waktu itu, ditayangkan hari ini, maka besok tidak lagi ditayangkan, bisa tidak ditayangkan lagi. Itu timeless, ya kan? Program-program di radio pun demikian, gitu loh. Jadi tidak bersifat timeless, berbeda dengan koran ataupun web online yang bisa diakses kapanpun, gitu kan, timeless. Jadi keterbatasan televisi dan radio itu yang terdisrupsi oleh media seperti media sosial, YouTube dan lain sebagainya, di mana konten-konten itu bisa ditayangkan apa bisa dilihat secara timeless. Kita tidak bisa, kita bisa melihat kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun karena faktor timeless itu. Jadi timeless itu tidak terikat dengan waktu. Kemudian di situ ada currency. Currency itu menunjukkan bahwa waktu itu tak bisa diputar. Itu dulu ketika media yang dulu. Jadi ketika ketika film-film tertentu yang di bioskop itu kan ketika tayang pas tahun 1905, maka tidak bisa ditayangkan lagi di bioskop tahun tahun 2005. Akhirnya solusinya apa? Ya solusinya ada di Netflix. Ketika ada sebuah bank film, jadi film itu bisa ditayangkan kapan saja sesuai dengan kondisi dan permintaan. Itulah media digital. Itulah media-media yang terus berkembang. Karena apa? Media-media yang produk kontennya itu timeless, itu lekat, akan lekat dimanapun. Ini tidak memperhatikan timeless. Media-media yang memperhatikan timeless itu cenderung eksis. Ketika media-media tersebut tidak memperhatikan timeless, ya say to good pay ini kan. Kemudian ada currency. Jadi ketika konten-konten atau media itu memiliki nilai nilai ukur dalam hal waktu. Kemudian dalam frekuensi, di mana ketika seseorang itu membuat sebuah konten, maka tersebut ada kontinuitas, itu kan, upload tiap minggu, upload seminggu sekali, upload tiap bulan, mungkin upload setiap hari, di situ ada kontinuitas. Itu dengan tujuan untuk membangun sustainability. Kemudian ada time period. Time period itu periode waktu di mana ketika media digital itu akan memiliki masa. Televisi memiliki masa, radio pernah memiliki masa, kemudian ya nanti suatu saat YouTube juga akan memiliki masa, digantikan oleh apa? Kayak AI, digantikan oleh virtual reality atau mungkin atau teknologi semacam lainnya. Selanjutnya, selain dimensi waktu, itu ada faktor dimensi isi. Jadi sebuah media digital, ataupun mungkin di dalamnya ada konten, atau di dalamnya sebuah program-program lainnya, televisi, radio, itu ada faktor akurasi, ada faktor relevansi, di situ ada faktor completeness, ada faktor conciseness, ada faktor scope, ada faktor performance. Apa itu faktor akurasi? Di situ ada ketepatan. Jadi informasi yang disampaikan itu tepat, tepat sasaran, tepat guna, efektif dan efisien. Jadi akurat. Akurasi itu menunjukkan bagaimana sebuah produk dari media digital itu tidak hoax, ya kan? Tidak lagi hoax, tidak menyebarkan misinformasi, tidak menyebarkan kesalahan. Bagaimana jika ada yang memanfaat itu? Ya itu tanggung jawab personal. Selain itu ada relevansi. Dia memiliki relevansi dengan siapa? Sebuah produk misalnya koran sampai sekarang masih ada kan. Koran, dia memiliki relevansi dengan apa? Dia memiliki relevansi dengan generasi baby boomer misalnya.
Direfleksi dengan para pejabat gitu kan, sebagai suatu identitas bahwa koran itu mahal, harganya 5.000, berbeda dengan informasi di web yang cenderung gratis hanya menggunakan pakai data. Itu ada relevansi. Selain itu, relevansi juga bisa berkaitan dengan sosial, faktor-faktor sosial, faktor-faktor budaya, itu kan. Jadi suatu suatu konten dia memiliki relevansi dengan masyarakat Jawa misalnya. Di situ membahas tentang kejawen, dia membahas tentang kebudayaan Jawa. Mungkin juga ada suatu konten yang membahas tentang mata mata kuliah perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi itu ada faktor relevansi. Selanjutnya itu ada faktor completeness. Sebuah media digital, suatu produk media digital itu selalu komplit, selalu sempurna, dengan artian tidak dibuat setengah-setengah hati, tidak dibuat dengan asal-asalan. Kemudian conciseness, concise itu ada kepadatan. Tidak mungkin kan sebuah konten itu ataupun sebuah produk itu kan bersifat whole of life, kan tidak mungkin. Di situ ada hitungan, ada hitungan isinya, menyangkut momen-momen tertentu dalam kehidupan seseorang, menyangkut momen-momen tertentu dalam dalam pengalaman hidup seseorang dan lain sebagainya. Jadi bersifat spesifik dan selain spesifik itu bersifat lebih mengarah kepada suatu titik tertentu. Kemudian ada scope. Scope itu lebih mengarah ruang. Ya, jadi ruangnya itu terbatas. Jadi ketika sebuah media digital itu memiliki ruang tertentu, maka ya ruangnya akan di situ-situ saja. Misalnya media web, misalnya Russian Today, fokusnya ke siapa? Fokusnya itu orang-orang di Rusia. Selain itu fokusnya adalah orang-orang yang sangat mengidolakan ataupun sangat menyukai hal yang berkaitan dengan Rusia. Jadi punya scope tertentu. Dan tidak kalah penting adalah masalah performance. Bagaimana performance? Performance itu bagaimana seseorang ataupun seseorang di dalam media tersebut juga memiliki suatu prestasi, memiliki suatu achievement. Jadi performa itu bisa, kalau di dalam seorang YouTuber, bisa dikaitkan dengan berapa banyak konten yang dihasilkan, berapa banyak jumlah penonton yang dihasilkan, berapa banyak subscriber. Tapi bagaimana jika jika tidak mencapai target, yaitu adalah sebagai sebuah proses. Yang terakhir saya membahaskan tentang dimensi bentuk. Apa itu dimensi bentuk? Dimensi bentuk itu berkaitan dengan media digital itu karena ada clarity, ada detail, kemudian ada order, dan di situ ada presentation, dan di situ ada media itu sendiri. Dimensi bentuknya itu seperti apa? Bentuknya gambar bergerak, bentuknya video kompilasi, bentuknya eksplanasi, penjelasan gitu. Karena di situ ada clarity, ada faktor kejelasan. Jadi bentuknya bermain. Televisi ya bentuknya televisi, radio ya bentuknya radio, koran ya bentuknya koran. Jadi ada kejelasan. Bagaimana dengan detail tersebut menunjukkan bagaimana berbagai elemen-elemen di dalam media digital itu menyatu, saling keterkaitan. Kemudian ada order, ada tatanan, ada struktur yang melekat. Selain itu ada presentasi. Ketika saya menyampaikan presentasi ini mungkin berbeda dengan orang lain, gaya bahasanya, tuturnya, kemudian politeness-nya, dan lain sebagainya. Kemudian media itu sendiri. Jadi media itu arti sebuah media itu bukan hanya sebagai suatu alat, tetapi media itu adalah sebuah alat penyampaian suatu pemikiran dari satu pihak ke pihak lain. Itu menunjukkan bagaimana kualitas suatu produk, ya, suatu produk informasi di dalam media digital. Ketika tersebut itu bisa dipenuhi, maka itu bisa menunjukkan kualitas media tersebut adalah bisa dikatakan baik, bisa dikatakan excellent. Apalagi kita hidup di ranah internet di mana orang itu membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya, dan informasi itu dipilih bukan ditentukan oleh gatekeeper seperti koran atau seperti televisi yang disediakan oleh mereka kemudian disampaikan kepada publik, tetapi sekarang adalah masyarakat sendiri yang mencari informasi itu baik di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan lain-lain dengan berbasis pada keyword. Jadi keyword itu yang ditentukan oleh ketika itu pada waktu, isi, dan bentuk. Ketika keyword itu menjadi permainan yang sangat penting di dunia media digital, itu akan menentukan bagaimana eksistensi para pelaku media digital tersebut. Terima kasih. Demikian sharing saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.